Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lydia Dwi Kusuma Wardani, NIM 232020 1001005. Di sini saya ingin presentasi terkait aplikasi Span Lapor dengan judul Penerapan Teknologi Informasi dalam Administrasi Pelayanan Publik melalui aplikasi Span Lapor. Yang pertama, apa sih aplikasi Span Lapor itu? Jadi aplikasi Span Lapor itu sistem pengelolaan aduan publik, yang berarti platform yang memungkinkan masyarakat untuk melaporkan berbagai jenis keluhan, masalah, atau aduan terkait layanan publik. Lembaga pemerintah yang menggunakan teknologi informasi dalam administrasi pelayanan publik memanfaatkan aplikasi ini untuk mempercepat respon terhadap masalah yang dihadapi masyarakat, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aduan. Penerapan teknologi informasi melalui aplikasi Span Lapor ini memungkinkan lembaga pemerintah untuk mengelola laporan aduan secara digital dan terorganisir. Dengan sistem ini, masyarakat dapat mengirimkan laporan secara langsung melalui platform berbasis web dan mobile yang kemudian diteruskan kepada pihak terkait, instansi terkait untuk ditindaklanjuti. Teknologi ini mempercepat alur administrasi, memungkinkan pengawasan yang lebih baik terhadap penanganan laporan, serta menyediakan data yang dapat dianalisis untuk perbaikan layanan publik. Selanjutnya ada manfaat Span Lapor. Yang pertama ada peningkatan aksesibilitas. Aplikasi Span Lapor ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses laporan pengaduan kapan saja dan di mana saja, tanpa perlu datang langsung ke kantor pemerintahan. Pengguna hanya perlu memiliki perangkat mobile atau komputer dengan akses internet. Hal ini memastikan bahwa semua lapisan masyarakat itu, termasuk yang tertinggal di daerah terpencil, bisa dengan mudah melaporkan masalah yang mereka hadapi terhadap layanan publik. Yang kedua, adanya transparansi. Semua laporan yang diterima akan tercatat dalam sistem yang dapat dipantau oleh publik atau pihak yang berkepentingan. Masyarakat dapat memantau status laporan mereka, misalnya apakah ada aduan sudah diterima, terus sedang diproses, dan atau telah diselesaikan. Transparansi ini tuh mengurangi kemungkinan praktek korupsi atau penanganan aduan yang tidak adil karena proses dan hasilnya dapat dilihat oleh semua pihak. Terus yang ketiga, adanya penyelesaian masalah yang lebih cepat. Dengan Span Lapor, proses pengaduan menjadi lebih cepat, terorganisir, dan lebih cepat ditindaklanjuti. Tidak ada lagi keluhan yang terlupakan atau terabaikan karena semua laporan tercatat dengan jelas dan mudah dipantau. Aplikasi ini memungkinkan petugas terkait untuk segera merespon masalah yang dihadapi masyarakat, mempercepat penyelesaian masalah tersebut, dan menghindari penundaan yang sering terjadi dalam sistem manual. Selanjutnya, yang terakhir, adanya pengumpulan data dan analisis Span Lapor juga memberikan manfaat dalam pengumpulan data dan analisis yang berguna untuk perbaikan layanan publik. Data yang terkumpul itu dari laporan masyarakat dapat dianalisis untuk mengidentifikasi pola atau masalah yang sering muncul, seperti kekurangan dalam fasilitas atau layanan tertentu. Pemerintah dapat menggunakan data ini untuk mengambil langkah-langkah perbaikan yang lebih terarah dan berbasis bukti. Misalnya, jika laporan terkait kebersihan di suatu daerah itu sering muncul, maka pemerintah itu dapat melakukan tindakan untuk meningkatkan kebersihan di wilayah tersebut. Selanjutnya, adanya efisiensi operasional Span Lapor. Yang pertama, mempercepat penanganan aduan. Jadi, aduan yang masuk langsung diteruskan ke instansi yang bertanggung jawab tanpa harus melalui proses surat menyurat manual. Misalnya aduan tentang jalan rusak langsung diterima dinas PUPR, bukan berputar dulu ke kelurahan atau ke kecamatan. Yang kedua,
meminimalkan tumpang tindih tugas. Setiap program itu setiap laporan itu memiliki alur yang jelas dan terdata siapa penanggung jawabnya, sehingga tidak ada lagi petugas yang saling menunggu atau bingung siapa yang harus bertindak. Ini mengurangi keterlambatan penanganan. Yang keempat, adanya mengurangi beban administrasi manual. Petugas itu tidak perlu lagi mencatat laporan secara manual di buku aduan atau mengetik laporan di akhir bulan. Semua data itu terekam otomatis dan bisa langsung diakses atau dicetak bila dibutuhkan untuk evaluasi. Yang kelima, adanya efisiensi dari segi waktu dan biaya. Span lapor ini menghemat biaya, menghemat waktu pegawai dalam mempercepat distribusi informasi, serta memangkas itu tadi biaya operasional seperti kertas, transportasi antar kantor, dan tenaga administrasi tambahan. Selanjutnya ada keunggulan di dalam administrasi publik melalui span lapor. Span lapor itu memberikan keunggulan kompetitif dalam administrasi publik karena mampu menghadirkan pelayanan yang cepat, transparansi, dan responsif. Melalui sistem digital yang terintegrasi ini, laporan masyarakat ditangani oleh pemerintah itu lebih efisien dan terbuka, meningkatkan kepercayaan publik. Selain itu, data yang dikumpulkan dapat digunakan untuk mengambil kebijakan yang lebih tepat. Hal ini menjadikan instansi pemerintah yang memanfaatkan span lapor lebih unggul dalam hal efektivitas, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan dibandingkan birokrasi konvensional. Selanjutnya contoh ada span lapor di Pasuruan. Jadi Pasuruan ini mengimplementasikan program aplikasi span lapor ini. Jadi Pasuruan adalah salah satu kabupaten yang mengimplementasikan span lapor sebagai bentuk pengaduan masalah terkait dengan layanan publik atau penyalahgunaan wewenang oleh aparatur negara. Kabupaten Pasuruan ini dapat dilihat dari upaya pemerintah daerah yang membuka saluran pengaduan bagi masyarakat untuk melaporkan keluhan atau masalah yang mereka hadapi, baik itu terkait pelayanan publik, praktek korupsi, atau hal-hal lain yang melibatkan aparatur negara. Dengan menggunakan sistem ini, masyarakat dapat dengan mudah menyampaikan aduan mereka tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintah tersebut, dan laporan mereka akan diproses dengan lebih efisien. Implementasi span lapor di Pasuruan menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pelayanan publik dan memperbaiki kualitas pemerintah. Selanjutnya adanya tantangan dan solusi. Yang pertama, tantangan keamanan data. Jadi dalam sistem pelayanan publik ini melibatkan data pribadi masyarakat kan. Jadi masalah keamanan data menjadi isu yang sangat penting lah. Jadinya masyarakat itu yang mengajukan aduan atau laporan melalui aplikasi span lapor tentu mengharapkan perlindungan terhadap informasi pribadi mereka agar tidak disalahgunakan atau bocor. Dari tantangan tersebut itu harusnya ada solusi, yaitu untuk mengatasi tantangan itu ya, aplikasi span lapor itu harus mengimplementasikan teknologi Expiris yang canggih untuk melindungi data pribadi. Selain itu, sistem autentikasi yang ketat dan pemantauan berkelanjutan terhadap potensi ancaman keamanan juga perlu dilakukan. Pembaruan rutin terhadap sistem keamanan aplikasi dan pelatihan bagi pengelola untuk
Sertifikasi celah keamanan dapat meminimalkan potensi kebocoran data. Yang kedua, keterbatasan akses teknologi. Jadi tidak semua warga atau masyarakat itu kan memiliki akses yang memadai terhadap teknologi digital, seperti perangkat smartphone yang diperlukan untuk menggunakan aplikasi spam lapor tersebut. Jadi kondisi ini tuh berpotensi membatasi bagian masyarakat untuk melaporkan aduan mereka secara langsung menggunakan aplikasi tersebut. Dari masalah tersebut, menurut saya cara mengatasinya itu penting bagi pemerintah untuk menyediakan alternatif kanal pengaduan bagi masyarakat yang kesulitan mengakses teknologi digital. Beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan itu menyediakan layanan pengaduan melalui SMS, telepon, atau pengaduan secara tatap muka di kantor layanan publik tersebut. Selain itu, pemerintah itu dapat memperluas program pemberdayaan digital kepada masyarakat untuk meningkatkan akses dan keterampilan mereka dalam menggunakan teknologi. Yang ketiga, adanya kurangnya pemahaman pengguna. Masyarakat ini yang kurang terbiasa dengan teknologi atau aplikasi mungkin mengalami kesulitan dalam memahami cara menggunakan aplikasi spam lapor dengan benar. Kurangnya pemahaman ini tuh menyebabkan rendahnya partisipasi atau kesalahan dalam mengirimkan laporan. Jadi dalam permasalahan tersebut itu harusnya ada penyuluhan dan pelatihan yang menyeluruh sangat diperlukan untuk membantu masyarakat memahami cara menggunakan aplikasi dengan benar. Contohnya dalam program pelatihan atau tutorial aplikasi yang sederhana dan mudah dipahami itu nanti akan harusnya dapat dilakukan di berbagai media seperti kayak video tutorial, brosur, atau pengajaran langsung di komunitas. Selain itu, menambah fitur bantuan langsung helpdesk dalam aplikasi dapat membantu masyarakat jika mereka mengalami kesulitan atau kebingungan dalam menggunakan aplikasi. Dan selanjutnya kesimpulan. Jadi dari yang di atas itu tadi dapat kita simpulkan, yaitu penerapan aplikasi spam lapor dapat dalam administrasi pelayanan publik memberikan banyak manfaat, baik dari sisi efisiensi operasional lembaga pemerintah maupun dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, proses pelaporan dan penanganan masalah menjadi lebih cepat, transparan, dan terorganisir. Meskipun ada tantangannya yang harus dihadapi, seperti masalah keamanan data, dan keterbatasan akses teknologi. Solusi yang tepat dapat membantu mengoptimalkan penggunaan aplikasi ini untuk memperbaiki pelayanan publik secara keseluruhan. Jadi sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan itu pasti ada salah katanya, dan terima kasih sudah menonton video ini, presentasi ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.